Halo semuanya, pada saat ini kita akan mencoba memperbaiki aki yang rusak hingga walaupun tidak benar-benar sempurna tapi bisa untuk menstarter sebuah mobil. Seperti yang kita tahu, untuk dapat menstarter sebuah mobil, aki harus mempunyai tegangan 12,4, harus mempunyai tegangan di atas 12,4. Tetapi kalau 12,4 ke bawah, maka bisa dibilang aki itu kekurangan arus atau kemungkinan ya tidak bisa menstarter sebuah mobil. Jadi aki yang baik itu tegangannya harus 12,4, di atas 12,4, di bawah 12,4 itu maka tidak dapat menstarter sebuah mobil. Oke, sekarang saatnya kita mengecek apakah kondisi aki ini benar-benar bagus atau tidak. Alat yang kita gunakan adalah seperti biasa, kita ada multi tester digital. Ini lebih bagus lah daripada multi tester analog atau jarum. Oke, sekarang kita pindahkan ke 20 volt DC ya. Setelah itu kita hidupkan. Ini pada saat ini kita mengecek apakah aki ini layak atau tidak, bagus atau tidak, dengan mengetahui voltasenya. Kalau kalau di atas 12,4 maka aki ini boleh dibilang bagus. Kalau di bawah itu berarti butuh dicas atau memang rusak. Oke, kutub negatif dari probe multitester ke kutub negatif kepala aki, sedangkan kutub positif dari probe multitester ke kutub positif kepala aki. Ya, kita bisa lihat pada saat ini voltase yang ada di dalam aki 10,48. Ini menandakan aki kurang setrum atau menandakan aki memang rusak. Adapun pada saat ini kita akan mencoba mencas dulu ya, dicas dulu beberapa saat, kemudian kita lihat apakah sudah mencapai 12,4 di atasnya, atau setelah sampai 12,4 di atas dia akan turun kembali lagi ke 10, sekian atau bertahan pada angka 12. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita coba dahulu dicas akinya beberapa saat dengan yang pasti charger aki. Oke. Kita set di kita set voltasenya itu sekitar 14 ya, sekitar 14 ya, bisa kelihatan kan di kanan layar. Kita set sekitar 14. Di sini voltasenya 12 volt. Oke, ampernya masih 0 karena belum ada beban yang keluar dari charger aki ini. Untuk kemampuan pada charger saya ini 10 ampere maksimum.
kutub negatif ke kutub negatif, kutub positif ke kutub positif. Oke, sekarang bisa kita lihat dia ampere yang masuk ke dalam aki sekitar 6,5 ya. Ampere yang masuk ke dalam aki 6,5. Terus kemudian voltasenya sekitar 14 ya. Oke, kita tunggu beberapa saat, kemudian kita akan lihat lagi. Sebelum itu kita tes dulu pakai multitester digital arus yang masuk ke dalam aki berapa. Oke, kita lihat sekarang. Empat belas koma 69 yang masuk ke dalam aki. Kita tunggu untuk beberapa saat ya. Kemudian nanti kita lihat lagi keadaan charger dilepas itu kira-kira aki dapat menyimpan arus atau tidak. Kalau tidak, berarti aki ini pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membenarkan aki dengan cara sederhana. Kita buka tutupnya agar reaksi di dalam aki, uap hasil reaksi di dalam aki bebas keluar dari aki. Bisa kelihatan kan gelembung-gelembungnya. Untuk pengecasan aki akan saya persingkat ya, karena akan memakan waktu lama sekali, kurang lebih 4 jam, maka akan saya persingkat. Setelah itu kita cek lagi akinya dapat menyimpan arus atau tidak. Setelah 4 jam saya cas. Sekarang kita tes arus yang ada di dalam aki itu sudah mencapai berapa. Oke, di sini bisa kita klik, bisa kelihatan kan arus aki setelah dicas 4 jam telah mencapai 12,72. Nah, kalau 12,72 itu menandakan bisa dicas, bisa di starter mobil. Tapi kenyataannya bisa dilihat ya, nilai dari voltase aki ini semakin menurun. Kemarin tadi 72, sekarang 69 ya, bisa dilihat. 68 semakin turun. 67. Ini menandakan aki yang tidak bisa menyimpan listrik, atau bisa dibilang nih aki sudah swak. Oke, 65 semakin turun. Jadi kalau rekan-rekan di rumah akinya seperti ini, dicek dia semakin turun, walaupun tanpa beban, itu bisa dibilang akinya swak. Ya, 62 sekarang. Oke, kita putuskan saja
aki ini rusak. Sekarang yang akan kita lakukan yaitu menguras aki ini, kemudian mengganti air aki yang ada di dalam aki ini dengan yang baru. Udah saya beli barusan akinya, air akinya, yaitu seperti ini. Aki Sur ini saya beli sekitar 2 liter, 5.000 kemungkinan ini 10.000. Ini udah lama saya beli ya, modal 20.000. Oke, sekarang kita buang air akinya. Ini sengaja saya buang ke jalanan ya. Jangan terlalu dekat. Biar kenapa saya buang ke jalanan, biar nggak langsung masuk ke dalam tanah. Kalau saya buang ke selokan kan dia mencemarkan lingkungan. Kalau di sini minimal tersaring sama batu-batu konblok ini kan. Pastikan air akinya tidak ada lagi di dalam aki dengan cara dibalik. Udah kedengeran ya suara seperti buih, seperti ada reaksi kimia. Kita tunggu sekitar 1 jaman lah ya. Video ini saya akan percepat sedikit sampai benar-benar kering akinya, baru kemudian kita isi dengan air aki lagi yang baru. Oke, setelah 1 jam saya tunggingin tadi, saya balik biar saya yakin atau kita benar-benar yakin air aki tidak ada lagi, air aki di dalam air aki yang lama tidak ada lagi di dalam aki. Maka saatnya sekarang kita isi dengan air aki yang baru. Tapi sebelum itu saya penasaran, kira-kira dengan aki kosong ini masih ada voltasenya gak tersimpan di dalam sel-sel aki. Oke, ini aki kosong. Saya mau tahu aja kira-kira masih ada nyimpen voltase gak di dalam sel-selnya. Masih ada 12,39. Seperti yang tadi saya bilang, ini aki rusak. Sepertinya rusak sel-selnya. Tapi kita coba dulu ya, isi dengan air aki yang baru, kemudian kita cek lagi, atau kita lihat ini terakhir sekarang ya, 12,39, 12,38. Setelah kita cek, kita masukkan air aki yang baru, apakah dia akan stay di 12,38. Oke, sekarang kita isi. Pada harus mencapai level upper level, nggak boleh lebih atau nggak boleh di lower level. Setelah kita isi, jangan lupa ditutup lagi tutupnya. Sekarang kita cek ya. Ini belum, pada saat ini belum dicas ya. Saya mau tahu setelah diganti air aki yang baru, air aki yang lama dibuang, kira-kira voltasenya berapa. Yes, 12,75. Ingat kan tadi 12,38. Awalnya 12,38.
ya. Sekarang 12,75 dan nggak turun. Ini belum dicas ya, ini belum dicas. Tadi turun kan, cepet lagi turunnya. Jadi kesimpulannya ini elemennya ini nggak rusak, elemennya nggak rusak, tetapi R aki-nya yang harus diganti, R aki-nya yang rusak. Ini udah saya ganti dengan R aki yang baru, dan voltasenya naik dari 12,38 menjadi 12,75 ya. 12,75 itu bisa menstarter sebuah mobil, karena aktualnya untuk menstarter sebuah mobil itu 12, di atas 12,4. Kalau tidak dapat menstarter mobil 12, di bawah 12,4 itu tidak dapat menstarter mobil. Dan seperti yang kita tahu tadi juga kan, kenyataannya aki ini awalnya yaitu 10, sekian volt. Oke. Sekarang saatnya kita cas. Sebelum dicas, kita copot dulu semua tutupnya, dan saya mau kasih tahu kalian di aki tipe ini dia ada indikatornya ya. Nah, di label indikator ini, indikatornya ini, labelnya, legendnya ya. Jadi pada legend ini merah di tengah, biru ya, biru di sekeliling itu menandakan aki bagus. Nah ini merah di tengah, sekelilingnya putih, itu menandakan akinya kurang setrum. Dan kalau dominan merah itu tambah R aki. Oke, sekarang kita lihat di indikatornya ya, kelihatan kan di sini langsung menunjukkan kalau aki ini bagus ya, merah di tengah, sekelilingnya biru ya. Jadi hanya dengan mengganti R aki yang lama ya, dengan mengganti R aki yang lama dengan yang baru, maka kita bisa save sekitar 900 atau sampai 1 juta. Jadi sebetulnya nggak usah buru-buru ke tukang aki, kita kerjain aja dulu. Air aki yang lama dibuang, dibersihkan, ditunggu 1 jam, kemudian diisi lagi dengan air aki yang baru, yang sure, air aki surnya itu. Kemudian kita cek voltasenya. Kalau voltasenya kurang, kita cas. Untuk aki ini enaknya apa? Karena ada indikatornya ini, jadi kita bisa lebih aware. Nggak perlu, untuk orang yang nggak punya multi tester itu sebetulnya nggak perlu bingung, tinggal lihat aja apakah legend sesuai dengan indikatornya atau tidak. Oke, sekarang saatnya kita cas. Tadi sebelum kita cas itu 12,75 ya. Oke, dan dia stay di 12,75. Sekarang kita sedang cas akinya. Kita cek dulu ya arus yang masuk berapa volt. Oke, 14,74 sekitaran itu. Jadi arus yang masuk ke dalam aki sekisaran ini. Nanti kita cek lagi setelah 4 jam. Video ini akan saya skip dulu, saya percepat. Setelah 4 jam kita cek lagi apakah akinya ngedrop atau tidak dari pertama kali dicabut chargernya ya. Kira-kira sekitaran
dia harus bertahan di sekitaran 12,75, 12,80 atau 90 volt. Kalau dia semakin turun hingga mencapai seperti awal video ini, yaitu 10, sekian, maka ya udah pasti ini aki ini rusak. Tapi kan kenyataannya kan tidak. Ya, aki ini nggak rusak, cuma air akinya aja yang rusak, jadi harus diganti. Jadi saya untuk saat ini bisa save sekitar 1 jutaan. Air aki ini bisa saya gunakan untuk solar panel atau listrik tenaga surya. Oke rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya pada masalah-masalah yang baru. Terima kasih semuanya.